Kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat. Kita semua bisa hadir di tempat ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga ikhtiar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amalan sholihan. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan Syarah Riyadhus Shalihin hadis ke-9. Wa an Abi Bakrata, diterima dari sahabat Abu Bakrah yang nama aslinya adalah Nufai ibnil Harithi As-Saqafi. Nufai'u bin Al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idal taqo muslimani, apabila dua orang muslim bertemu, bisayfaihima, dan keduanya sama-sama menghunuskan pedang. Nah, jadi bertemu bukan mau makan gitu ya, sanes bade ngaliwat gitu, bukan untuk nongkrong, tapi bisayfaihima. Nah, keduanya sama-sama menghunuskan saif, pedang. Nah, bade naon Pak? Nah, ical galeh atau tukar tambah. Nah, akan membunuh gitu ya, saling membunuh. Nah, atau duel. Ya, akan berduel. Fal qatilu wal maqtulu pinnar. Nah, maka kata Nabi, fal qatil, maka orang yang membunuh, wal maqtul, dan orang yang terbunuh atau yang dibunuh, pinnar, di dalam neraka gitu. Qultu, aku berkata atau bertanya, kata Abu Bakrah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatilu. Nah, gitu ya. Wahai Rasulullah, hadzal qatil, ini pembunuh. Maksudnya kalau yang membunuh sudah jelas dan sudah paham bahwa kalau membunuh pasti masuk neraka. Pama balul maktuli. Nah, maka bagaimana keadaan orang yang dibunuh? Qala, Nabi menjawab, innahu, sesungguhnya orang yang dibunuh itu kana harison, keadaannya memang ingin membunuh gitu ya. Ada keinginan gitu, ada kehendak ala qatli sahibihi, untuk membunuh temannya, temannya atau sahabatnya tersebut. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini Imam An-Nawawi memasukkannya ke dalam bab niat. Nah, itu ya, ke dalam bab niat. Kemudian di sini ada kalimat bisayfaihima.
Jadi ada dua orang muslim gitu ya, yang saling menghunuskan pedang. Ustaz da di dieu mah teu nganggo pedang, nganggo arit. Atawa jika koboi make pistol gitu nya. Nah, penyebutan pedang di sini bukan berarti membatasi ya. Bukan berarti membatasi duel atau saling membunuh yang hanya menggunakan pedang. Tapi yang harus kita tekankan adalah al-qatil wal maktul. Artinya kedua muslim ini bertemu memang ingin saling membunuh gitu. Ingin saling membunuh dengan apapun alatnya. Nah, gitu ya. Apakah tangan kosong gitu ya, atau dengan celurit, dengan badik gitu ya, dengan keris, dengan kujang gitu. Nah, apapun alatnya, tetapi orang yang saling membunuh, baik yang membunuh maupun yang dibunuh, keduanya masuk neraka. Nah, keduanya masuk neraka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Nah, itunya. Jadi henteu sanes tidak sengaja gitu. Fajazauhu jahannamu, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, yang mana pelakunya akan kekal di dalam neraka. Wa ghadiballahu alaihi, serta Allah murka kepada pelaku pembunuhan. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, serta Allah menyediakan azab yang sangat besar bagi pelaku pembunuhan seorang mukmin yang disengaja. Nah, berlaku baik yang membunuhnya itu mukmin sendiri ataupun yang non Islam atau orang kafir, gitu ya. Maka balasannya neraka jahanam. Nah, selanjutnya Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan komentar. Pak Abu Bakrata radhiyallahu anhu, maka Abu Bakrah radhiyallahu anhu qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal qatilu, gitu ya, pembunuh ini gitu sudah jelas dosanya gitu, ngartos gitu, kalau orang yang membunuh itu dosa besar atau masuk neraka. Wahadihil jumlatu, nah, susunan kalimat ini hiya mayu oropu pi babil manadhiri bitaslim, dikenal dalam bab perdebatan gitu ya, dengan gaya menerima. Maksudnya apa? Yakni salimna, kami menerima, kami paham, kami mengerti, annal qatila finnar, bahwa orang yang membunuh pasti masuk neraka. Pama balul maktulu, nah gitu ya. Tetapi mengapa orang yang dibunuh kaifa yakunu finnar, juga masuk neraka? Kan dia dibunuh gitu. Abu Bakrah tenaros ya, kan dia korban, kenapa masuk neraka? Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjawab pertanyaan Abu Bakrah, li'annahu,
Karena orang yang maktul atau orang yang terbunuh itu kana harison ala qatli sahibihi. Karena dia juga bermaksud untuk membunuh saudaranya. Gitunya. Apa bukti dia ingin membunuh saudaranya? Ja'a bi alatil qatli. Dia membawa alat. Itu ya. Liyak tuluhu, untuk membunuh saudaranya. Kalau yang bawa senjatanya satu, gitu, berarti ada korban. Tapi ini mah dua-duanya bawa senjata, karena keduanya memang berniat untuk saling membunuh. Walakin tafuku alaihil akhara faqataluhu. Tetapi ternyata yang satu lebih kuat dari yang lain, sehingga dia membunuhnya. Kusabab nu hiji mah lemah, gitunya, akhirnya jadi terbunuh. Gitu. Maka fa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini dalilun, terdapat dalil ala annal a'mala bin niyati, bahwa amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Wa anna hadza limanawa, gitu ya, bahwasannya jika seseorang berniat qatlu sahibihi, membunuh sahabatnya, saudaranya, soro ka'annahu fa'ilun, maka seakan-akan, gitu ya, dia itu pelaku. Atau maksudnya ka'annahu qatilun, seolah-olah dia pembunuh, walaupun yang dibunuh. Jadi bila ada orang yang dia niatnya membunuh malah terbunuh, maka statusnya adalah qatilun, pembunuh nanti di akhirat, walaupun di dunia dia sebagai yang dibunuh. Sebagai yang dibunuh. Wa bihadza, maka dengan begini na'raful farqa baina hadzal hadis wa baina qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begini kita ketahui perbedaan antara hadis ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana man kutila duna dammihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang dibunuh atau terbunuh untuk membela darahnya, maka dia syahid. Wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid. Wa man qatala duna malihi fahuwa syahid. Maka barang siapa yang terbunuh karena membela harta, maka dia syahid. Dan sabda Nabi SAW tentang orang yang akan membawa hartamu, yaitu in qataltuhu fahuwa finnar. Jika kamu membunuhnya, maka dia masuk neraka. Wa in qataltuka, dan dia membunuhmu, fa anta syahidun, maka kamu syahid. Gitunya. Anu ieu mah terbunuh teh masuk surga. Kenapa? Karena membela darah, membela keluarga, dan membela harta. Gitu ya.
Bahkan bila kita membunuh orang yang akan mengambil harta kita, maka yang dibunuh itu masuk neraka. Dan kita justru yang membunuh masuk surga gitu. Dan ketika kita terbunuh dalam rangka mempertahankan harta, maka insya Allah akan syahid. Nah, ya. Jadi yang membedakan gitu ya, seseorang masuk surga dan masuk neraka adalah niatnya. Jadi dalam konteks pembahasan bab niat gitu ya, betapa luar biasa niat itu sampai-sampai bisa menjadikan seseorang masuk surga dan bisa menjadikan seseorang masuk neraka. Padahal secara zahir yang dibunuh itu korban, ya Pak. Dan yang membunuh pelaku. Nah, ketika memiliki motif dan niat yang sama, baik yang dibunuh maupun yang membunuh, keduanya hakikatnya qatilun, pembunuh. Nah, gitu. Wadzalika, dengan demikian, li'annal insana, karena seseorang alladzi yudafi'u an malihi wa ahlihi wa nafsihi wa irdihi, orang yang mempertahankan hartanya, keluarganya, jiwanya dan kekayaannya. Innama dafi'un rajulan mu'tadiyan shailan la yandafi'u illa bil qatli, yang mana dia mempertahankan diri dari perampok yang memusuhinya, yang mana tidak bisa bertahan kecuali dengan perlawanan. Nah, jadi lamun tengah lawan kayak dipaok gitunya. Pahuna gitu ya. Maka di sini gitu ya. Idza qutilas soila, idza qutilas soilu, jika perampok itu terbunuh, kana pinnar, maka dia masuk neraka. Wa in qutila dafi'u, dan jika orang yang bertahan itu terbunuh, kana syahidan fil jannah, maka dia syahid dan masuk surga. Fahada huwal farqu bainahuma, itulah perbedaan di antara keduanya. Pabihada, maka dengan demikian gitu ya, ulima, diketahui, anna man qatala akhahu muridan, barang siapa yang menyerang saudaranya liqatlihi, karena ingin membunuhnya, fa innahu pinnar, maka dia masuk neraka. Wa man qatalahu akhuhu, dan siapa yang wa man kutilahu akhuhu, dan barang siapa yang dibunuh saudaranya, wa huwa yuridu qatla akhihi, dan dia juga ingin membunuh saudaranya, lakin ajaza, tetapi tidak bisa, pal maktulu aidon pinnar, maka yang membunuh juga masuk neraka. Nah, itu ya. Aya maling, dibunuh maling nate, maka maling masuk neraka. Atau kita yang terbunuh ketika mempertahankan harta, maka kita syahid. Ada orang yang ingin menyerang kita, kemudian mati, nah, maka masuk neraka. Atau kita menyerang saudara kita dengan niat membunuh, tetapi tidak bisa, eleh, maka kita juga akan masuk neraka kalau memang diniatkan untuk
membunuh. Nah, wa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini menegaskan dalil ala idhamil qatli, bahwasanya pembunuhan itu termasuk dosa besar. Wa annahu, dan bahwasanya pembunuhan itu min asbabi dukhulin nar, termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas gitu ya menyatakan, wala taqtulu nafsallati harramallahu illa bilhaq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar. Nah, sebab Islam itu di antara tujuan syariat yaitu hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Nah, bahkan Nabi menegaskan kullu mu'minin ikhwatun, setiap orang beriman itu bersaudara, dan haram dammuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Artinya ketika darah seseorang itu mengalir, tidak boleh kecuali ada alasan yang jelas. Nah, bahkan ditegaskan membunuh itu adalah dosa besar. Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang bukan hanya besar tapi juga membinasakan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wa ma hunna, apa itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah. Ini dosa besar. Gitu ya. Wasyihru, sihir. Nah, itu ya. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq. Wa aklur riba, memakan riba. Wa aklu malil yatimi, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, berpaling, kabur dari perang yang berkecamuk. Nah, yang terakhir, wa qadful muhsanat al mu'minat al-ghafilat, menuduh berzina kepada wanita-wanita yang merdeka, yang menjaga kehormatan, yang beriman dan yang bersih dari zina. Nah, menuduh. Nah, di sini ada membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, termasuk dosa yang membinasakan. Nah, ini ayat Quran yang tadi, yang mana dalam ayat ini orang yang membunuh akan mendapatkan 5, ya. Yang pertama mendapatkan siksa jahanam. Yang kedua khalidan fiha, kekal di dalamnya. Nah, kalau orang yang beriman maksudnya lama di dalamnya. Ya, karena pelaku dosa besar tidak otomatis menjadi kafir. Nah, tapi dia akan kekal di dalam, maksudnya lama di dalam neraka. Yang ketiga, Allah murkai, Ghadaballah. Yang keempat, wala'anallah, Allah melaknatnya.
Yang kelima, wa'adallahu adzaban adzima, dan Allah menyiapkan azab yang pedih. Nah, gitu ya. Jadi hukumannya itu disiksa di neraka jahanam. Nah, kalau di dunia, Pak, orang disiksa, dihukum mati, mungkin sudah beres. Nah, tapi di neraka, tidak beres-beres. Jadi mau dibunuh teh, hirup deui, dipaehan deui, hirup deui, paehan deui. Nah, gitu ya. Jadi luar biasa. Ya, siksaan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, jika koruptor, Pak. Koruptor itu kan bukan maling ya. Kalau maling hanya merugikan satu pihak. Nah, misalkan toko emas. Ya, satu toko emas, misalkan ownernya, pemiliknya, atau yang dirugikan karyawannya saja gitu ya. Tapi orang yang korupsi itu gitu ya, dia merugikan satu negara. Belum lagi yang dikorupsi misalkan dana untuk pembaruan reboisasi hutan misal. Hutan yang harusnya ditanami lagi pohon gitu ya, dengan dana yang ada malah dikorupsi sehingga menjadikan gunung tersebut gundul dan tidak bisa menampung air. Akhirnya musim kemarau tidak ada air, musim hujan banjir dan longsor. Nah, maka gitu ya, Allah Subhanahu wa taala sangat adil. Gitunya. Disiksanya itu bukan setengah mati lagi. Nah, gitu ya. Tapi benar-benar mati dan dihidupkan lagi. Gitunya. Labisina fiha ahqoba. Di surat An-Naba-nya, Pak. Mereka itu di dalam neraka itu ahqoba, tidak berkesudahan. Dan gitunya, mereka itu tidak akan ditambah kecuali azabnya. Tidak akan berkurang kecuali terus menerus ditambah. Nah, gitu ya. Nah, begitu gambaran siksa Allah di neraka. Nah, kemudian itu ya, untuk menguatkan betapa dosanya membunuh sesama muslim atau orang lain, Nabi bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nas fid-dima." Nah, urusan pertama yang akan diselesaikan pada hari kiamat di antara sesama manusia adalah mengenai darah. Nah, kalau amal mah salatnya, Pak. Kalau mengenai hubungan manusia itu berkenaan darah. Kalau hubungan antara manusia dengan Allah itu berkaitan salat. Nah, kemudian dalam hadis riwayat An-Nasai, kullu dzanbin, setiap dosa, asallahu ayyaghfirahu, akan Allah ampuni gitu ya. Illa rajulu yaqtulul mu'mina muta'ammidan, kecuali dosa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Au rajulu yamutu kafiron, atau seseorang yang mati dalam keadaan kafir. Gitu ya. Nah, maka orang kafir itu gitu ya, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kafir mu'ahad, yaitu kafir yang tinggal di negerinya dan mereka punya ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, ya. 2, kafir zimmi, yaitu kafir yang tinggal di negeri muslim dan mereka bisa hidup berdampingan bersama, tetapi mereka harus menunaikan jizyah, pajak gitu ya.
Yang ketiga kafir musta'man, yaitu orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan diberikan jaminan keamanan dari pemerintah atau salah seorang muslim. Dan yang keempat adalah kafir harbi, yaitu kafir yang mereka memerangi kaum muslimin dan kita wajib gitu ya berjihad melawan orang kafir ini sesuai dengan kemampuan kita. Nah, maka tidak boleh sembarangan kita membunuh orang-orang kafir gitu ya. Harus berdasarkan hak. Qatilul ladzina la yu'minu billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah gitu ya, dan tidak pula kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haq, dan tidak beragama dengan agama benar gitu ya. Minal ladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab, hatta yu'ta al-jizyata ayyadin wahum sagirun, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, gitu ya. Jadi kalau mereka membayar jizyah, maka tidak boleh dibunuh. Kemudian gitu ya, man qatala muahadan, barang siapa membunuh orang kafir muahad, lam yaroh raihatal jannah, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihahaha, padahal bau surga itu tujadu min masirati arba'ina aman, tercium dari perjalanan 40 tahun. Nah, orang yang membunuh kafir muahad. Nah, gitu ya. Jadi ini menepis keyakinan atau anggapan musuh-musuh Islam bahwa kita kaum muslimin bermudah-mudahan dalam membunuh non-muslim. Nah, tidak. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in ahadun minal musyrikina, dan jika seorang di antara orang-orang musyrik istajaroka, meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah ia, hatta yasma'a kalam Allah, supaya ia sempat mendengar firman Allah, summa ablighu ma'manah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya, dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun, demikian itu disebabkan mereka yang tidak mengetahui hukum-hukum. Nah, jadi tidak sembarangan ya Pak Bu berkaitan dengan orang kafir ini. Nah, kemudian Pak, hari ini gitu ya, sering terjadi pembunuhan. Maka Nabi SAW sudah isyaratkan 14 abad yang lalu, la taqumus sa'atu, hari kiamat tidak akan terjadi hatta yuqbadul ilmu, sehingga ilmu agama dicabut. Gitu ya. Bagaimana dicabutnya? Dengan diwafatkannya para ulama. Nah, seperti hari ini Allahu yarham Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Romli, beliau dikenal sebagai ahli hadis di Persatuan Islam. Nah, hari ahli silat karena murid Ustadz Marsedek, dan beliau hari ini wafat. Maka beliau wafat membawa ilmu gitu ya, yang selama ini beliau ajarkan dan beliau amalkan. Kemudian watak surul zalazil, banyak terjadi gempa.
wa yataqaraba az-zamanu, dan waktu menjadi terasa cepat. Karek ge rebo kamari ayeuna tos rebo deui. Karek ge asup SD ayeuna tos 70 tahun. Gitu teu karaos kitu nya. Asa kamari teh geulis keneh si ibu teh. Nah, kitu nya ayeuna beda cenah. Wa tadharul fitan dan munculnya fitnah-fitnah. Maksudnya keburukan-keburukan dan musibah-musibah. Wa yaksurul harju, dan banyak al-haraj. Apa itu al-haraj? Wa huwa al-qatlu, yaitu pembunuhan. Al-qatlu, pembunuhan. Hatta yaksura fikum al-malu fayafidho, dan sehingga harta menjadi banyak sampai melimpah. Nah, jadi orang Islam itu nanti akan baleunghar gitunya Pak. Sampai-sampai tidak ada orang yang bisa diberikan zakat gitu. Nah, tanda-tandanya sudah ada. Seperti terjadi di berita gitu ya. Kasus-kasus pembunuhan karena hal sepele. Nah, seperti dikutip dari jpnn.com, tak terima dikeluarkan dari grup WA, TT bunuh sang admin. Nah, gitunya. Kade gitunya Pak, ulah sembarangan. Nah, jadi ini kasusnya di Polresta Bandung. Nah, berarti di Kabupaten Bandung, gitu ya, di mana seseorang ini membunuh admin grup WA karena sakit hati dikeluarkan. Kemudian ini gitu ya, dikutip dari detik.com, bocah 13 tahun bunuh teman bermain gegara kena semes bola poli. Nah, jadi di semes gitunya, kalau ini telepat mah raraina gitu. Jadi nuju main poli gitu, di semes. Nah, wajahnya sampai kalau tidak salah 3 kali. Nah, bisa dicek beritanya. Nah, itu ya. Jadi hari ini tuh sangat tidak ada harganya gitu ya, nyawa seorang manusia. Nah. Terus contoh yang lain dalam bombastis.com, gara-gara sayur yang keasinan anak bunuh ayahnya. Nah, di tanggal 15 Februari. Nah, kemarin juga ada anak yang dibunuh ayahnya. Jadi anaknya itu melindas kaki temannya, kemudian orang tua temannya ini ngontrog mun urang mah. Nah, si bapana rungsing. Nah, budak nuker ameng dibanting ku bapana. Nah, dibanting, ditajong sampai meninggal. Jigana budak teh bangor gitunya keheul nepikeun ka aya nu ngontrol. Kemudian niat bercanda, seorang pria tusuk temannya. Nah, bercanda gitu ya Pak. Ditusuk. Kalau di Amerika ada namanya David Scott membunuh temannya karena tidak dibagi ciki citos. Nah, ngerinya Pak. Terus saling ejek di grup WA berakhir hilang nyawa. Nah, jadi tanda-tanda kiamat yaitu al-haraj, banyaknya pembunuhan sudah sangat-sangat tampak. Dan tentu kita sebagai kaum muslimin harus benar-benar menjaga diri gitu ya dari pikiran-pikiran seperti ini. Sebab membunuh nyawa seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, maka balasannya itu luar biasa. Balasannya atau dosanya sangat besar. Di antaranya masuk neraka jahanam gitu ya. Kemudian Allah murka kepadanya, kekal di neraka jahanam, Allah melaknatnya, dan juga Allah sediakan siksa yang sangat pedih.
Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari pikiran-pikiran atau hasrat-hasrat dan godaan untuk membunuh saudara kita. Naudzubillah min dzalik. Demikian kajian malam Kamis pekan hari ini. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.